Bahannya ini hampir 99% dari bahan lokal semuanya. Memang tidak ada unsur-unsur yang lain. Ada yang bertanya pada saya, Pak, lampunya kok bagus sekali. Jangan-jangan dari Itali, bukan. Ini lampu dari Boyolali. Lampunya dari Boyolali. Saya tahu betul yang buat ini siapa, saya tahu. Di desa yang namanya Tumang, di Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kawulijengan kagem kita sedaya untuk kita semuanya, khususnya yang ada di channel Hendrik Kimbyong. Terima kasih. Aku doakan semoga selalu panjang umur, sehat walafiat, rezeki-rezekinya lancar, amin amin ya rabbal alamin. Di sini teman-temanku, aku mau ngomong sedikit tentang apa yang tadi sudah disampaikan Pak kepada kita semua dari Presiden Joko Widodo, bahwa dengan menyebut nama Kabupaten Kota Boyolali ya, Kabupaten Boyolali, di situ memang benar ini menjadi viral ya. Semuanya harus perlu tahu di sini bahwa ada sebuah home industry kerajinan tembaga yang ada di Kabupaten Boyolali, dan ini luar biasa, udah ekspor kemana-mana. Nah, teman-temanku yang khususnya ada di Boyolali, wong-wong Boyolali, sedulur-sedulur Boyolali, kita bangga banget. Kita bisa berkontribusi, kita bisa berkarya, ekonomi kreatif, mempunyai home industry yang bisa dikenal di negara manapun. Wis tekan luar negeri bareng loh ya ini sampai itu. Ini kita menarik, kita ikuti bagaimana selengkapnya dari Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa lampu yang ditaruh di IKN menjadi penerangan tempat presiden yang megah itu adalah lampu dari produksi bukan dari luar negeri tapi dari Jawa Tengah, yaitu mana? Kabupaten Boyolali, Desa Tumang. Yuk kita ikuti selengkapnya bagaimana cerita dari pidato Bapak Presiden Joko Widodo. Saya sering bercerita kalau pas dapat tamu Perdana Menteri atau Presiden dari negara lain, baik masuk ke Istana Bogor, baik masuk ke Istana Jakarta, atau saya terima di Yogyakarta, di Istana Yogyakarta, selalu tamu kita itu kagum. Waduh, istananya bagus, gedungnya bagus. Saya kadang-kadang mikirin mau saya jawab apa. Indah, tapi ini bukan buatan kita, buatan kolonial Belanda. Mau saya sampaikan apa adanya kok juga enggak, kita merasa inferior gitu ya. Jadi itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu, karena saya tahu mereka juga tahu itu bukan kita yang bikin gitu. Saya kan nggak tahu dia nyindir atau dia memang benar-benar ingin menyampaikan kekagumannya. Ya, nebaknya kan sulit. Itulah kenapa gagasan pindah ibu kota ini sudah muncul sejak tahun 50-60-an di era Bung Karno, yang saat itu akan memindahkan ke Palangkaraya. Tapi 2014 setelah saya dilantik, saat itu saya perintahkan pada Pak Penas untuk mengkaji lagi, coba cek lagi titik-titik mana yang memungkinkan untuk kepindahan. Dan selama 4 tahun, 5 tahun, kajian itu selesai, ada pilihan-pilihan di Palangkaraya, di Kalimantan Selatan, di Mamuju, kemudian di Kalimantan Timur, di IKN ini. Kemudian kita putuskan di sini. Saya senang bahwa yang mengerjakan 100% adalah putra-putri terbaik kita semuanya. Bahannya ini hampir 99% dari bahan lokal semuanya. Memang tidak ada unsur-unsur yang lain. Ada yang bertanya pada saya, Pak, lampunya kok bagus sekali. Jangan-jangan dari Itali, bukan. Ini lampu dari Boyolali. Lampunya dari Boyolali. Saya tahu betul yang buat ini siapa, saya tahu. Di desa yang namanya Tumang, di Boyolali. Ada yang bertanya pada saya, Pak, lampunya kok bagus sekali. Jangan-jangan dari Itali, bukan. Ini lampu dari Boyolali.
lampunya dari Boyolali. Saya tahu betul yang buat ini siapa, saya tahu. Di desa yang namanya Tumang, di Boyolali. Ya itu tadi guys, ketika Pak Presiden Joko Widodo sudah menyebutkan bahwa itu lampu bukan dari Itali. Ada yang tanya, sampai ada yang tanya nggak percaya saking bagusnya. Lampu dari mana Pak itu? Dari Itali. Bukan, ini dari Boyolali. Luar biasa, keren-keren. Aku benar-benar bangga dengan Boyolali, khususnya di Tumang. Semoga selalu sukses ya. Di sini coba kita lihat ya. Kita lihat dulu bagaimana sih pengerjaan di Tumang itu seperti apa. Nanti teman-teman coba klik di YouTube juga, banyak di sana pengrajin-pengrajin ya. Dan lampunya bagus, ada juga hiasan-hiasan dinding, luar biasa pokoknya. Pintu-pintunya, pintu dari tembaga, semuanya dari tembaga, dari kuningan, luar biasa pokoknya. Yuk kita tengok sedikit dari beberapa pengrajin hasil tembaga yang ada di Desa Tumang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Yuk seperti ini. Kita geser lagi ke Boyolali Farms. Di sini ada kerajinan unik dari tembaga dan kuningan loh. Bahasa kerennya sih kerajinan copper and brass. Lokasinya ada di dekat kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Tepatnya di daerah Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Katanya si Farms, perajin tembaga dan kuningan di Boyolali sudah ada sejak turun-temurun warisan nenek moyang. Kisahnya berawal dari dua putra Mataram yang memiliki keahlian khusus menjadi pengrajin pandai besi dan perak. Nah, kedua putra Mataramlah yang menjadi pengrajin di Boyolali. Ia dikasih bekal membuat perkakas tradisional yang berguna sebagai alat memasak. Misalnya kuali, dandang, ceret, dan lainnya. Sampai sekarang, warisan ini terus lestari loh. Sampai sekarang di daerah Cepogo, Boyolali, dan Kota Gede, Yogyakarta, terus eksis menjadi sentra pengrajin tembaga dan perak. Nah, salah satu pengrajin tembaga dari Cepogo milik Mbak Ninik Sriningsih. Tempat kerajinan tembaga ini sudah ada sejak tahun 70-an. Sayangnya, tembaga sekarang hampir dari import Farms. Farms diperkirakan ada 200 perajin yang membuat kerajinan tembaga dan kuningan di Cepogo, Boyolali. Tapi ada 15 buah showroom alias toko. Alasan inilah yang membuat kawasan ini dikenal dengan sebutan Kampung Tembaga. Kerajinan tembaga bisa dibilang untuk yang berpenghasilan menengah ke atas. Harganya Rp500.000 untuk lampu gantung kecil. Pajangan wayang dengan ukiran cantik ini harganya mulai dari 800 hingga jutaan rupiah. Kalau ukuran-ukuran kerajinan yang besar bisa mencapai puluhan juta. Wih, mantap. Hebatnya lagi ada beberapa kubah masjid di Boyolali yang menggunakan lempengan tembaga tuh. Jadi makin cantik dan mewah ya Farms. Nah, sekarang coba kita tengok yang ada interior-interior yang ada di IKN sekarang ini yang sudah banyak dipakai produk-produk lokal, khususnya yang tadi dari itu Desa Tumang, Kabupaten Boyolali. Yuk kita ikut yuk bagaimana. Interior Istana Kepresidenan dibuat angker. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat. Interior ruangan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara dirancang dengan sangat apik. Perancang desain interior Istana Kepresidenan IKN, Rudi Dodo mengatakan, konsep dasar interior Istana Kepresidenan IKN meliputi Nusantara dan tropis. Interior yang bercerita, megah, dan berwibawa, menghargai masa lalu, menyongsong masa depan, serta berkelanjutan. Mengenai salah satu konsep dasarnya, yakni interior bercerita, di dalam desain interior istana menyajikan cerita tentang Nusantara. Menurutnya, cerita itu tentang berbagai hal di Nusantara yang dimaksud mulai dari kepribadian, kesenian, arsitektur, kerajinan, hingga budaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya, interior yang bercerita tentang tari-tarian, wayang, makanan khas Indonesia, tanaman-tanaman, wayang, hingga kebiasaan seperti gotong royong dan persatuan. Dodo pun meyakini, meski tidak seluruhnya, desain interiornya sudah mewakili hampir semua ciri khas wilayah-wilayah di Indonesia. Mengenai konsep dasar interior Istana Kepresidenan IKN lainnya, yang pertama yaitu Nusantara dan tropis. Dodo menjelaskan alasan memasukkan konsep Nusantara dan tropis di dalam desain interiornya karena letak dari Istana Kepresidenan. Pertama, tentu Istana Kepresidenan berada di Nusantara. Kemudian, wilayah Kalimantan yang memiliki banyak hutan tropis. Yang kedua, megah dan berwibawa. Kemegahan dinilai menjadi sebuah keharusan di Istana Kepresidenan. Ukuran atau skala ruangnya itu harus cukup untuk mencapai suatu bentuk kemegahan. Selanjutnya untuk berwibawa,
Interior istana tidak boleh kekinian atau kaku, harus memiliki kewibawaan. Yang ketiga, menghargai masa lalu, menyongsong masa depan. IKN memang dirancang sebagai kota masa depan alias futuristik. Namun, ia merasa perlu memberi sentuhan masa lalu di dalam desain interiornya. Desain-desain masa lalu bisa lebih bertahan pada masa mendatang. Contohnya, motif kawung yang dari masa lalu sampai dengan saat ini masih indah dipandang. Yang terakhir, yang keempat, berkelanjutan. Interior Istana Kepresidenan IKN didesain agar bisa menyesuaikan dengan perubahan yang memungkinkan akan terjadi pada masa mendatang. Nah itu guys, teman-teman di IKN, di Istana Negara tadi yang ditampilkan itu di dinding-dindingnya, list-listnya itu dari tembaga semuanya. Kemungkinan itu juga dari tumang. Terus pintu-pintunya tadi semuanya dari tembaga, ukir-ukiran dari tembaga. Termasuk pintu dindingnya, list yang ada di tiang-tiangnya tadi, dan termasuk mungkin lampu-lampu yang di dalamnya itu yang dimaksud Pak Presiden. Memang di sana ada unsur-unsur tembaganya, dan sekarang itu di mana-mana khususnya di Boyolali juga sering ada tempelan list-list hiasan yang dari ukiran tembaga. Yuk kita ikuti lagi yuk. Seperti tertentu ya, Istana Negara ini terdiri dari lebih dari 4 lantai dan juga bangunannya dilapisi beton 20 cm dan kacanya anti peluru. Nah, kita coba masuk yuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di Istana Negara ini. Pemirsa, ketika masuk ke dalam salah satu pintu yang terbuka di Istana Negara ini, kita akan menemukan yang namanya holding room, seperti yang ada di belakang saya saat ini. Meskipun memang sudah jadi sekitar 80% kalau dilihat semuanya sudah rampung, sudah ada lampu, kemudian sudah ada meja-meja furnitur seperti ini. Tapi memang saat ini masih banyak para pekerja yang sedang melakukan proses finishing. Nah, holding room yang ada di belakang saya ini biasanya dipakai untuk menerima tamu-tamu negara atau tamu-tamu kehormatan dari presiden. Kita akan masuk ke salah satu ruangan yang tadi dipakai. Nah, itu tadi guys, teman-temanku semuanya, itu adalah informasi-informasi yang kita lihat sendiri bahwa memang banyak produk-produk lokal yang ada di Indonesia ini luar biasa kalau dikemas dengan realisasi ekonomi kreatif ya, yang banyak digunakan. Khususnya kalau tidak kita sendiri yang cinta produk Indonesia, siapa lagi? Maka dari itu tadi orang tahunya mindsetnya apa-apa dari Italia, apa-apa dari luar negeri, apa-apa dari sana, apa-apa dari sana. Padahal di sini itu banyak ya, contohnya yang ada di Desa Tumang, Kabupaten Boyolali itu memang benar-benar luar biasa, sudah banyak dikenal guys. Ya, untuk teman-temanku, bagi siapa saja yang mau menginginkan produk dari tembaga Tumang itu silahkan nanti ya, untuk menghiasi rumahnya, untuk apapun, cindera mata dan luar biasa, semuanya ada di sana. Ya, di sana memang home industry di Tumang, Kabupaten Boyolali luar biasa. Di sana menghasilkan produk-produk yang memang benar-benar interior juga bisa, apapun bisa. Nah, saya berharap dengan adanya realisasi yang salah satunya di IKN itu tadi yang sudah disebutkan dari Presiden kita, Presiden Bapak Joko Widodo, semoga ini bisa menumbuh kembangkan produk-produk lokal menjadi ekonomi kreatif sehingga sampai kepada mancanegara internasional ya. Ya alhamdulillah, ini bisa memotivasi kita, dan selamat untuk Desa Tumang Kabupaten Boyolali, sukses terus, jaya terus, dan Boyolali diberikan ketentraman, ayem, damai, rukun dan kreatif, cerdas untuk kita semuanya. Oke teman-teman, semoga sajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton channelnya Hendrik Gimbyong, menyajikan sebuah sajian-sajian yang mungkin bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, rezeki-rezekinya lancar, deres kayak udan, deras banget, dan kita selalu diberikan kerendahan hati, kesabaran, ketabahan. Tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa beribadah. Untuk teman-temanku semuanya, salam rahayu kawilujengan. Akhir wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Gimbyong. Mantap!